Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan lanjut materi sistem koordinasi. Kita masuk pada sistem saraf pusat. Otak dilindungi oleh tengkorak, sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas tulang belakang. Sistem saraf pusat tersebut dilindungi oleh selaput meningia. Selaput meningia terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama pirameter, merupakan selaput paling dalam, banyak mengandung pembuluh darah, berperan memberikan oksigen, zat makanan, dan mengeluarkan sisa metabolisme. Yang kedua ada arachnoid, yaitu terletak di antara pirameter dan durameter, berupa selaput jaringan yang lembut. Di antara arachnoid dan pirameter terdapat rongga yang berisi cairan cerebrospinal, berfungsi melindungi otak terhadap benturan pada tengkorak. Yang ketiga ada durameter, yaitu lapisan terluar yang padat, keras, dan bersatu dengan tengkorak. Otak dan sumsum tulang belakang memiliki substansia pokok. Yang pertama, substansi kelabu berwarna abu-abu dan merupakan kumpulan badan sel. Sedangkan substansi putih berwarna putih dan merupakan kumpulan serabut saraf. Serabut saraf diselimuti sejenis sarung yang terbentuk dari bahan lemak, berfungsi melindungi, memberi makan, dan memisahkan serabut-serabut saraf. Adanya pelindung serabut tersebut mengakibatkan warna putih pada substansi alga. Otak terletak di dalam rongga tengkorak, di mana volume otak orang dewasa kurang lebih 1500 cm3. Otak embrio manusia dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu otak depan, tengah, dan belakang. Otak depan berkembang membentuk otak besar disebut sebagai cerebellum. Otak tengah berukuran kecil menghubungkan otak depan dengan otak belakang. Otak belakang terdiri dari otak kecil yaitu cerebellum dan sumsum lanjutan yaitu medulla oblongata. Pada orang dewasa yang tampak adalah otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Perbedaan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu lebih kepada orang yang serius, ya, lebih kepada matematika, terus orang yang lebih kepada kenyataan, hitungan, dan logika. Sedangkan orang yang menggunakan otak kanan itu lebih kepada orang yang kreatif, berjiwa seni, ya, dan mempunyai imajinasi. Kemudian otak besar atau cerebellum terdiri dari dua belahan. Belahan kiri itu mengatur bagian dan melayani tubuh bagian kanan, sedangkan belahan kanan mengatur dan melayani tubuh bagian kiri. Otak besar berfungsi untuk berpikir, pusat ingatan, pusat kesadaran, dan kemauan kita. Otak besar atau dua lapisan. Lapisan luar itu disebut sebagai korteks, ya, yang tipis berwarna abu-abu. Korteks ini berisi badan sel saraf dan berbagai macam pusat saraf. Permukaannya berlipat-lipat sehingga permukaannya lebih luas. Kalau bagian dalam berwarna putih dan banyak mengandung serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Bagian terbesar dari otak tengah pada sebagian besar vertebrata adalah lobus opticus yang ukurannya berbeda-beda. Kemudian mengandung pusat-pusat yang mengendalikan keseimbangan dan serabut saraf yang menghubungkan bagian otak belakang dengan bagian otak depan, juga antara otak depan dengan mata. Kita masuk otak belakang, ada jembatan Farol atau pons faroli berisi serabut saraf yang menghubungkan lobus kiri kanan otak kecil atau menghubungkan otak kecil dengan korteks otak besar. Kemudian sumsum lanjutan atau disebut dengan medulla oblongata merupakan penghubung antara otak kecil dengan sumsum tulang belakang. Terletak di bagian bawah otak besar di depan otak kecil. Bagian luar berwarna putih karena berisi dendrit dan neurit, sedangkan bagian dalam berwarna abu-abu dan mengandung badan sel saraf. Fungsi dari sumsum lanjutan adalah mengatur denyut jantung, kecepatan pernapasan, suhu tubuh, tekanan darah, dan kegiatan tubuh lain yang tidak disadari. Nah, ini adalah gambar daripada otak, ya. Cerebellum, otak kecil,
medulla oblongata, spons, pituitary, hypothalamus, dan thalamus. Otak kecil atau cerebellum terdiri dari dua belahan, kiri dan kanan. Belahan kanan dan kiri dihubungkan oleh jebakan temporal yang terletak di bagian depan otak kecil. Otak kecil berfungsi mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan otot-otot sebagai alat gerak. Benturan pada otak kecil dapat mengganggu keseimbangan seseorang. Ini adalah gambar otak dan bagian yang dikontrolnya. Ya. Kita masuk sumsum tulang belakang atau disebut juga sumsum spinal, terletak di dalam rongga ruas-ruas tulang belakang, memanjang mulai dari ruas tulang leher sampai dengan tulang pinggang kedua. Susunan sama dengan susun lanjutan. Di bagian dalam terdapat bagian yang berbentuk seperti sayap kupu-kupu mengarah ke arah depan dan ke belakang. Bagian sayap depan disebut dengan akar ventral. Akar ventral banyak mengandung sel saraf motorik. Bagian sayap belakang disebut dengan arter dorsal, banyak mengandung sel saraf sensori. Nah, ini adalah gambar penampang melintang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang fungsinya sebagai pusat gerak refleks, menghantarkan impuls sensori dari indera ke otak, menghantar impuls motor dari otak ke otot tubuh. Kita masuk sistem saraf tepi, merupakan saraf penghubung antara sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi terdiri atas urat saraf dan ganglion. Sistem saraf tepi meliputi alur saraf sensori dan saraf motorik. Alur saraf motorik dibagi menjadi saraf sadar yaitu somatik dan saraf tak sadar disebut sebagai autonom. Sistem saraf tak sadar terbagi menjadi saraf parasimpatik dan sistem simpatik. Sistem saraf sadar menghantarkan impuls berdasarkan perintah kesadaran dan kemauan kita. Misalnya, ketika kita menggerakkan tangan karena adanya perintah dari otak yang diantarkan oleh sistem saraf sadar dan kegiatan-kegiatan lain yang kita sadari. Sistem saraf sadar terdiri atas sistem saraf kepala kranial, terdiri atas 12 pasang saraf otak yang keluar dari otak dan menuju ke indera. Misalnya, saraf menuju ke indera pendengar, penglihatan, pembau, pengecap, dan kulit. Sedangkan sistem saraf tulang belakang atau spinal terdiri dari 31 pasang sumsum tulang belakang yang keluar secara berpasangan dari sela-sela luas tulang belakang. Nah, ini adalah 12 pasang saraf kranial. Nah, yang ini ada urutan sarafnya. Satu itu nervus olfactoris sensori, ya. Itu sifat sarafnya terhitung sebagai alat penciuman. Kedua nervus olfactivus, ya, bola mata penglihatan. Nervus oculomotorik penggerak bola mata dan mengontak kelopak mata. Yang keempat nervus trochlearis motorik, itu mata memutar bola mata, dan seterusnya. Yang terakhir nervus hypoglossus motorik, itu lidah sebagai cita rasa dan otot lidah. Saraf sumsum tulang belakang merupakan gabungan saraf sensori dan motorik yang menjadi satu bekas saraf. Tiap saraf menghubungkan sumsum tulang belakang dengan alat tubuh tertentu, misalnya tangan dan kaki. Kemudian yang kedua, saraf tak sadar atau disebut autonom. Sistem saraf tak sadar autonom bekerja secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Saraf tak sadar terletak di sumsum tulang belakang, terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Ini adalah gambarnya parasimpatik dan simpatik, ya. Sistem saraf simpatik terdiri dari 25 pasang saraf ganglion. Ganglion terletak di sepanjang tulang belakang sebelah dalam mulai dari ruas tulang leher sampai tulang ekor. Ganglion ini bersambungan membentuk dua deretan kiri dan kanan. Setiap ganglion mempunyai urat saraf yang keluar menuju ke paru-paru, ginjal, jantung, pembuluh darah, dan alat pencernaan. Fungsi saraf simpatik itu mempercepat denyut jantung, memperkecil diameter,
memperlebar pupil mata, menghambat kerja jantung, memperbesar bronkus, menghambat pankreas. Kalau sistem parasimpatik yaitu jaringan sistem saraf yang berhubungan dengan ganglion dan tersebar di seluruh tubuh. Urat saraf parasimpatik menuju ke organ yang dikuasai oleh sistem saraf simpatik. Fungsi susunan saraf parasimpatik itu kebalikan dari fungsi saraf simpatik. Apabila saraf simpatik berfungsi meningkatkan seperti laju pernapasan, maka parasimpatik itu berarti berfungsi memperlambat laju pernapasan. Ini adalah contohnya parasimpatik, seperti misalnya menyempitkan pupil, kalau simpatik melebarkan pupil. Kemudian parasimpatik memacu pengeluaran air liur, kalau simpatik menghambat pengeluaran air liur. Kemudian misalnya parasimpatik memacu kontraksi kandung kemih, sedangkan simpatik menghambat kontraksi kandung kemih. Jadi antara simpatik dan parasimpatik itu berlawanan. Jadi otak sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian nanti sistem saraf tepi ada saraf motorik yaitu saraf sadar dan tak sadar. Kemudian sistem saraf tak sadar terbagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Fungsi saraf adalah menerima rangsangan yang diterima dari indera, kemudian meneruskan impuls saraf ke sistem saraf pusat yaitu oleh saraf sensori, mengolah rangsangan untuk menentukan tanggapan yaitu oleh saraf pusat, meneruskan rangsangan oleh sistem saraf pusat ke efektor yaitu oleh saraf motorik. Kita masuk pengaruh obat-obatan terhadap saraf. Golongan obat berdasarkan pengaruhnya terhadap sistem saraf. Yang pertama, sedatif, mengakibatkan menurunnya aktivitas neural otak sehingga si pemakai merasa ngantuk. Obat jenis ini dikenal sebagai obat tidur, contohnya Valium. Ada stimulan, itu mempercepat kerja otak, dikenal juga sebagai pil semangat seperti contohnya kokain. Halusinogen mengakibatkan timbulnya berhalusinasi pada si pemakai seperti ganja, ekstasi, dan sabu-sabu. Kemudian ada painkiller, penahan rasa sakit. Obat ini menekan bagian otak yang bertanggung jawab atas rasa sakit seperti morfin dan heroin. Efek penggunaan obat-obatan secara terus-menerus bisa menyebabkan hilangnya koordinasi tubuh, kerusakan alat respirasi, gemetar terus-menerus, kram perut, gangguan sistem saraf mengakibatkan kematian juga, hilangnya kendali otot gerak, kesadaran dan denyut jantung lemah, kerusakan hati dan ginjal. Wanita hamil juga dapat melahirkan anak yang cacat, serta dapat menghilangkan nafsu makan sehingga pengguna menjadi kurus kering. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.